Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu basket Adidas Harden Volume 9. Dan makin kesini, sepatu basketnya Harden tuh desainnya makin garang ya kalau menurut gue. Seri kemarin, yang ke-7 aja tuh buat gue udah kelihatan unik banget. Seri ke-8 makin kelihatan di luar nurul, karena bagian sampingnya tuh kan kayak unik banget, ada rubber sidewall-nya. Dan sekarang yang ke-9 nih, makin kelihatan futuristik. Kalau kata James Harden, sepatu ini tuh juga bahkan bisa dipakai untuk kegiatan casual. Cuma kalau menurut gue, sepatu kayak gini rasanya aneh aja nggak sih kalau dipakai buat casual? Rasanya kalau gue ngebawa sepatu ini ke mall, kayak kelihatan stand out banget gitu, pengen nonjol banget. Dan mungkin cewek gue kayaknya marah sih kalau gue pakai sepatu ini buat dipakai jalan-jalan ke mall gitu. Pede nggak kamu mas pakai sepatu ini ke mall mas? Hah? Makasih. Pada nggak pede kan, orang-orang sini aja pada nggak pede buat pakai sepatu ini ke mall. Jadi mungkin ya James Harden aja ya. Tapi yang mungkin paling menarik dari sepatu ini, yang bikin gue penasaran banget, adalah dari sisi performance-nya. Karena untuk seri Adidas Harden Volume 7 itu performance-nya gokil banget, masuk dalam salah satu sepatu basket terbaik di tahunnya. Seri ke-8 juga sebenarnya gue suka banget, secara implementasinya ada improvement dibandingkan dengan versi sebelumnya. Dan gue pastinya jadi penasaran sama versi terbarunya ini. Apakah bisa bersaing? Apakah bisa lebih baik juga dibandingkan dengan versi sebelumnya? Karena kalau kita perhatiin di stand up comedy ada namanya rule of three ya. Kalau yang pertama udah bagus, yang kedua bagus, biasanya yang ketiga tuh kayak patah gitu. Jadi nggak sebagus versi-versi sebelumnya. Yap, di video kali ini kita bakal bedah lebih detail tentang sepatu Harden Volume 9 ini guys. Yang pertama, secara konsep sepatu ini tuh sebenarnya nggak jauh beda dibandingkan dengan dua versi sebelumnya. Masih menggunakan sistem booty construction, di mana kalian bisa lihat di bagian atas sepatunya. Yang ini tuh sebenarnya ada yang suka, ada juga yang kurang demen. Beberapa yang kurang demen tuh pastinya karena untuk masukin kaki ke dalam tuh kayak butuh lebih banyak effort aja. Tapi dengan dipilihnya konsep sepatu seperti ini, sebenarnya tuh Adidas pengen buat kalian bisa ngerasain sepatu yang seamless secara keseluruhan. Jadi ibarat feel-nya tuh kayak pakai kaos kaki aja, tapi dilengkapi dengan armor-armor di bagian samping, di bagian bawahnya yang menunjang playstyle kalian di lapangan juga. Secara pemilihan material pun juga ini bisa dibilang masih sama ya seperti versi sebelumnya. Di bagian atasnya menggunakan textile build, secara keseluruhan feel-nya juga nyaman, tebal, elastis, dan menurut gue juga enak aja dipakainya. Apalagi ditunjang dengan adanya pola double lace midsole, dimana mungkin buat kalian yang belum familiar, midsole yang ada di sepatu ini itu tercover dengan adanya penggunaan material upper di bagian atasnya. Makanya kalau kalian lihat dari samping, dari sisi dalamnya, ini midsole-nya kayak nggak kelihatan sama sekali di bagian dalamnya. Ini secara keseluruhan emang bertujuan untuk bikin sepatu ini punya feel yang lebih one to one sama kaki kalian juga. Dan perubahan yang paling menonjol dibandingkan dengan versi sebelumnya, kali ini di sepatu Adidas Harden Volume 9 udah nggak dilengkapi dengan adanya sidewall di area samping. Yang kemarin tuh gue sebenarnya juga cukup mempertanyakan, meskipun gue tahu sih itu ngebantu banget secara lateral support, lateral containment, tapi emang berasa flexingnya tuh agak aneh gitu, butuh break in time, butuh effort lebih, berasa agak kaku, dan implementasinya agak beda lah kalau dibandingkan dengan apa yang gue temukan di sepatu Adidas AS1 yang secara konstruksi kelihatan agak mirip juga. Di sepatu ini mostly kalian akan mendapatkan implementasi dari synthetic material yang menurut gue juga secara first impression akan membutuhkan break in time, terutama dengan adanya coating-coating ekstra yang bikin sepatu ini kelihatan kayak memiliki pattern snake skin yang terlihat cukup keren juga. Detail yang paling menonjol pastinya ada di bagian snake skinnya ya. Ini cakep banget guys, kayak kempling-kempling gitu nih kalau kena lampu. Yap, meskipun ini full semuanya sintetik, tapi gue suka sama implementasinya dan kelihatan keren gitu. Masuk sama tema tahun ini, Year of the Snake. Ada beberapa detail juga yang kalian bisa lihat. Di sini ada angka 1. Ini materialnya kayak sejenis suede, asli atau enggak gue nggak tahu sih ini. Kayak mungkin synthetic suede. Terus di bagian belakangnya ada logo James Harden sama carbon fiber plate. Dan itu aja sih sebenarnya. Detailnya kelihatan cukup polos ya. By the way, talinya juga kelihatan puffy, enak banget waktu dipegang gini. Dan kalian bisa lihat ini di bagian lace tipnya dikasih seperti ini. Jadi buat kalian yang mau adjust talinya, di sini ada benji-benjinya juga. Masukinnya juga gampang karena diimplementasikan lace tip seperti ini guys. Padding-paddingnya kelihatan cukup tebal di area belakang.
tercover dengan baik, mantap sih. Terus kalian juga bisa lihat detail-detail di bagian tractionnya ini, wavy kayak gini, menurut gue cakep banget. Dan implementasi tree stripe-nya itu ada di bagian samping ini dengan build material textile juga. Selain itu yang berubah juga dibandingkan dengan dua versi sebelumnya adalah dari sisi implementasi cushion, dimana sekarang untuk Adidas Harden Volume 9 ini udah menggunakan versi boost terbaru yang dikasih nama Light Boost. Kalau kalian tahu, beberapa sepatu-sepatu Ultra Boost terbaru itu juga udah ganti semua pakai implementasi dari Light Boost, dan jujur aja gue demen sih sama Light Boost. Berasa feel-nya tuh kayak lebih airy, lebih responsif, dan gue tim yang emang lebih suka sama Light Boost. Ada beberapa guys, ini upaya untuk mencapai 200.000 subscriber adalah melawan suara-suara di sini. Dan sampai sekarang kita masih 50.000 guys. Nah, kalau gini harus berjuang melawan suara-suara. Selain itu, yang gue seneng secara stabilitas ini juga cukup diperhatikan sama Adidas, dimana sepatu ini boostnya itu di cage dengan adanya implementasi light strike di bagian sampingnya. Emang gak kelihatan, jadi di bagian dalam aja, dan menurut gue itu juga akan sangat membantu dari sisi performance sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Selain itu, buat kalian penasaran sama tractionnya, sepatu ini tuh menurut gue nggak terlalu beda jauh sama Adidas Harden Volume 8, dimana di bagian bawahnya sepatu ini mostly menggunakan radial traction pattern yang dikombinasikan antara beberapa implementasi solid rubber traction dan juga adanya translucent rubber juga. Di bagian tengahnya ini kalian bisa lihat implementasi teknologi yang ada di sepatu ini juga, dimana di sini ada boostnya kelihatan, terus ada X-plate di bagian di sini secara implementasi boostnya itu kelihatan, terus ada X-plate-nya juga di area bawah yang pastinya berfungsi untuk memberikan smooth transition sewaktu kalian menggunakan sepatu ini, apalagi juga ditunjang dengan adanya fitur rounded outsole di bagian depan sepatu ini juga guys. By the way, kemarin sempat dengar kalau sepatu ini performance traction-nya oke di lapangan indoor kayu, tapi nggak terlalu optimal di lapangan indoor vinyl. Cuma kemarin gue sempat cobain di lapangan vinyl dan menurut gue sih aman aja sih. Mungkin tergantung dari sisi finishing dan kebersihan lapangannya juga. Kalau buat outdoor, buat gue sih nggak terlalu rekomen ya. Kurang tebel aja bawahnya. Mungkin asikan Harden 7 kalau buat outdoor secara keseluruhan. Tapi secara profil sepatunya, menurut gue sepatu ini bakal cocok buat kalian yang mengutamakan kestabilan dan sensasi cushion yang lebih nyaman. Terlepas feel-nya juga cukup low profile dan heel to toe transition buat gue juga cukup moderate aja. Plat di bagian bawah sini menurut gue bakal butuh break in time juga. Dan salah satu fitur yang paling menonjol di sepatu ini, kalau kata gue sih dari sisi fitnya secara keseluruhan, bener-bener one to one bahkan di area forefoot sepatunya, dan gak ada heel slip sama sekali sewaktu gue cobain sepatu ini pertama kali. Dan by the way, buat kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue sepatu ini fitnya true to size, samain aja sih sebenarnya sama sepatu-sepatu Harden kalian sebelumnya. Dan kalau kalian pengen sepatu yang fitnya itu lebih snug, kalian juga bisa turun setengah size di sepatu ini. Menurut gue buat kalian yang kurang begitu demen sama boutique construction seperti ini karena masuknya itu agak susah, jangan dinaikin size-nya guys, karena emang konsep sepatu ini seharusnya memberikan feel yang berasa kayak pakai kaos kaki aja dengan adanya armor-armor di bagian samping sepatunya guys. Jadi kalau kalian ntar naikin size-nya, pastinya fitnya itu bakal berubah, support-supportnya bakal nggak pas dan nggak oke sih secara keseluruhan. Dan buat kalian tertarik sama sepatu Adidas Harden Volume 9 ini, sepatu ini dijual dengan harga Rp2.600.000 dan kalian bisa ngedapetin sepatu ini di Hoops Point. By the way, gue udah masukin link di bawah, jadi kalian tinggal klik aja dan langsung menuju ke website ataupun Instagram dari Hoops Point. And that's about it guys, review untuk sepatu Adidas Harden Volume 9, dimana gue ngerasa sepatu ini mempunyai incremental update dibandingkan dengan versi sebelumnya. Menurut gue ini jadi langkah yang bagus ya, terutama buat kalian yang udah ngefans sama beberapa versi sebelumnya. Kalian waktu nyobain sepatu Harden Volume 9 ini jadinya nggak kaget. Ada beberapa improvement yang ditawarkan dan pastinya membuat sepatu ini jadi lebih nyaman, dan emang itu sih yang kita butuhin ketika kita udah suka sama satu tipe atau satu sepatu yang emang cocok aja di kita gitu guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, and see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright, peace.